Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa Engkau memberikan kami seorang tokoh Bapa orang beriman, yaitu Abraham. Semoga kami bisa meniru meneladan sikap imannya yang luar biasa. Meski ia menghadapi berbagai banyak cobaan, godaan, dan kesalahan, tapi ia taat kepada Tuhan, menjadi berkat bagi banyak bangsa, banyak orang. Bantu kami untuk bersikap yang sama ya Bapa, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan pertama hari ini, dalam minggu-minggu ini kita mendengar tentang Abraham, tokoh bapak beriman. Hari ini kita mendengar bagaimana setelah Abraham dipanggil untuk pergi ke tanah terjanji, dan kemudian keturunannya akan sebanyak pasir di pantai, sebanyak bintang di langit. Anda bisa bayangkan dari daerah Irak, Ur-Kasdim, Tuhan memanggil dia untuk menuju tanah terjanji yang tidak dia ketahui. Yang mana dan bagaimana, seperti apa dan kayak apa. Tapi dia berjalan terus. Yang kedua, tantangan terbesar adalah bahwa dia sudah tua dan istrinya Sarai pun sudah tua. Suatu janji Tuhan yang nampaknya impossible, yang tak mungkin dalam kacamata kemanusiaan kita. Dan dia mengatakan keturunanmu akan sebanyak pasir di pantai, sebanyak bintang di langit yang tak terhitung jumlahnya. Dan engkau akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Saudara, kerap kali janji Tuhan itu nampaknya dan memang nampaknya seperti tidak logis, seperti impossible. Apa janji Tuhan? Yang paling mendasar adalah bahwa dia mengajak kita untuk bersatu dengan dirinya sendiri dalam kepenuhan, dalam kehidupan kita yang bahagia, kekal, abadi. Dan ini sesuatu yang hampir tidak mungkin bagi banyak orang. Bahkan Yesus yang diutus oleh Allah Bapa, karena dia adalah sabdanya menjadi manusia, tidak bisa dimengerti juga oleh banyak orang, tidak bisa dipahami. Tapi itulah yang terjadi, bahwa perutusan Yesus sebagai Allah, sabdanya menjadi manusia dalam diri Yesus, itu adalah suatu janji yang tak terbantahkan bagi kita orang Kristen, orang Katolik. Yang secara manusiawi tak mungkin dimengerti oleh kita, dan tak, bahkan karena Allah adalah begitu besar, begitu agung, bagaimana mungkin dia melakukan seperti itu. Tapi itulah yang terjadi, yang iman kita mau mengatakan dialah cinta kasih Allah yang dicurahkan kepada kita manusia, yang seperti halnya kalau kita lihat bangsa Israel dibebaskan dari Mesir. Bayangkan 350 tahun dijajah, diperbudak, diperlakukan seperti apa. Dan Tuhan membebaskan lewat Musa dengan cara yang begitu dramatis kalau boleh dikatakan. Begitu luar biasa. Tak mungkin seorang Musa yang bisa mengendalikan seorang Raja Firaun dengan berbagai macam tulah-tulah yang diberikan oleh Musa kepada raja itu. Tapi raja tetap tegar tengkuk. Bagaimana lautan yang dibelah. Jadi pengalaman sejarah bangsa Israel itu pengalaman sejarah pendampingan Tuhan yang setia, yang taat, dan sesuai dengan janjinya. Nah, demikian juga dengan Abraham. Jadi kalau kita perhatikan bagaimana Tuhan itu menjanjikan, dan menjanji Tuhan itu akan terpenuhi kalau kita taat kepada Dia. Ya. Dan itulah Yesus, kita lihat dalam pribadi Yesus. Maka ketika kita membaca kitab suci, ketika kita merenungkan bahwa Yesus adalah anugerah Allah yang terbesar, belas kasihan Allah yang terbesar,
Dan Allah memberikan kepada kita Roh Kudus, Allah memberikan kepada kita gereja Katolik, Allah memberikan kepada kita Bunda Maria, Allah memberikan kepada kita Yosef. Segala perangkat, katakanlah, boleh dikatakan begitu, segala hal-hal senjata-senjata rohani yang Tuhan berikan, tidak lain kecuali Tuhan memberikan segala-galanya kepada kita. Masihkah kita tidak percaya kepada Tuhan? Dan itulah yang terjadi pada Abraham. Ketika hal tersebut terjadi, bagaimana mungkin? Sekarang dia bilang, bagaimana mungkin orang Eliezer, orang Damsik itu akan mewarisi harta kekayaanku? Dan Tuhan mengatakan tidak. Ya. Dan Abraham tetap percaya. Lalu tuh Abraham minta tanda bahwa memang demikian terjadi, bahwa dari istrimu lah, dari anak kandungmu lah akan lahir. Nah, kita tahu nanti kemudian berapa hari kemudian kita akan mendengar bagaimana kemudian Sarai memberikan kepada dia setelah Eliezer dikatakan tidak. Ya, jadi dalam tradisi pada waktu itu, ketika orang tidak punya anak laki, maka warisan akan diberikan kepada pegawainya yang utama, itu Eliezer, Damsik itu, orang kedua Abraham, orang kepercayaan Abraham. Lalu nanti kita lihat bagaimana si Sarah mengusulkan supaya supaya hambanya, budaknya Hagar menjadi istri Abraham untuk mendapatkan anak sulung, dan terlahirlah kemudian Ismail. Ya, kemudian akan sejarahnya menjadi berbeda kemudian, ya. Dan Tuhan mengatakan tidak juga. Saudara, itulah kita manusia. Kegagalan memahami kehendak Tuhan yang bagi kita seringkali tidak bisa kita mengerti, kita tidak pahami. Nah, seperti itu. Banyak hal. Ketika kita menghadapi realitas yang sulit sekalipun seperti itu. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, mari kita tetap percaya, tetap yakin bahwa Tuhan ketika menjanjikan itu pada kita, ketika kita taat, ketika kita yakin, ketika kita jalan jatuh dan bangun, dan memang harus jatuh dan bangun untuk memahami kehendak Tuhan yang tidak mudah kita mengerti itu. Harus dalam penderitaan, harus dalam kesulitan, harus dalam jatuh bangun supaya kita akhirnya memahami, kita menyerah, ya Tuhan dan Allahku. Seperti Thomas menjawab itu kepada Yesus yang menampakkan diri. Ya. Sekali lagi, janji Tuhan adalah ya, dan tidak ada yang tidak lain. Tuhan pasti berbuat baik, Tuhan pasti melakukan yang terbaik untuk kita. Maka percayalah kepada Tuhan. Dan bahkan kalau seandainya kita tetap percaya dan kita tetap mati sekalipun, kita tidak akan mati selama-lamanya. Kita akan hidup, kita akan tetap hidup selama-lamanya. Seperti kata Yesus, kalau kamu percaya padaku, kamu tidak akan mati. Dan inilah janji yang luar biasa, yang memberikan jaminan kekuatan kepada kita untuk tetap bertahan di tengah segala problem kehidupan yang tidak mudah ini. Saudara, semoga Anda dan saya meniru teladan Abraham ini, Nabi Abraham ini, yang sungguh-sungguh luar biasa bagi kita, ya. Luar biasa perjalanan iman Abraham yang jatuh dan bangun. Dan karena itulah kita tidak boleh mendengarkan nabi-nabi palsu, ya, orang-orang yang menganggap dirinya hebat, kuat, dan mewartakan sesuatu yang nampaknya logis, logika, dan segala macam, ya. Yang sekarang di zaman ini sangat banyak sekali ditawarkan orang, sehingga kita mudah percaya atau kita ragu terhadap iman kita, ya. Dengan berbagai nampaknya indah, nampaknya bagus, nampaknya mulia, nampaknya penuh dengan mujizat-mujizat A, B, dan C, dan seterusnya, yang kita mulai tergoda untuk percaya kepada itu. Percayalah kepada iman Katolik, ya. Percayalah, yakinlah, taatlah kepada itu. Justru di dalam penderitaan, dalam kesulitan, dalam salib, itulah Tuhan mau memurnikan iman kita, memurnikan motivasi kita, supaya kita semakin taat, percaya kepada Tuhan. Bahkan kalau kita perhatikan, ketika Abraham harus menyerahkan anaknya yang tunggal itu untuk dikorbankan, Abraham tetap percaya dan taat. Karena dia mengalami sebelum-sebelumnya, ya. Demikian juga dengan kita. Mungkin kita sudah mengalami banyak hal, pahit getirnya kehidupan, jatuh bangunnya, sampai akhirnya Tuhan meminta lebih daripada yang
dapat kita berikan, bahkan seperti itulah katakan ya. Lalu penderitaan yang tak kunjung henti, tak kunjung padam, tetapkah kita percaya bahwa Tuhan punya maksud yang baik, yang indah, yang mulia dalam diri kita. Karena nanti dengan kesetiaan itu, ketekunan itu, kita menjadi berkat bagi orang lain, memberikan rahmat bagi orang lain. Dan itu yang seringkali harus kita perhatikan. Jadi kita tidak boleh melihat jangka pendek, cepat-cepat ingin menyelesaikan problem kehidupan dengan cara kita masing-masing. Seperti itu juga cara Sarah, Abraham juga taat, ya, dan segala macam, ya. Tetapi keimanan, kepercayaan Abraham menjadi contoh dan teladan kita. Jangan pernah mendengarkan orang-orang yang menganggap dirinya memberikan jalan penyelesaian yang singkat, yang cepat, tapi akhirnya itu adalah kepalsuan. Dan itu ditawarkan oleh dunia sekarang, dunia medsos. Kita menjadi ragu. Percayalah 100%, Tuhan kita, Yesus kita adalah Yesus, Raja segala raja. Di atas segala sesuatu, di langit, di bumi, dan di bawah bumi, dimanapun juga. Ya, Tuhan memberkati Anda. Dan pandemi ini mengajak kita, warning, peringatan bagi kita, supaya kita taat kepada Tuhan dan mencari Tuhan sebagai Tuhan di atas segala raja, di atas segala kuasa, di atas segala kesakitan apapun. Rahmat Tuhan mengalir dalam diri Anda lewat tangan hambanya ini. Tuhan berkati Anda semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.